Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut himbauan untuk tetap aman ibadah di dalam gereja. Penyemprotan disinfektan sebelum ibadah dimulai. Memakai masker sebelum masuk ruang gereja. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum masuk ruang gereja. Mengukur suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius boleh memasuki ruang gereja. Jangan duduk di tanda sila. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk selalu membawa Alkitab. Tetap jaga jarak ketika pulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam ini kita boleh bersama-sama bersatu dalam ibadah doa malam. Meskipun secara online kita di rumah masing-masing, tapi saya percaya ketika kita bersekutu bersama, Tuhan hadir di tengah kita, baik di tempat kami ataupun di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, kita angkat pujian Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka.
terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ini kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Raja di atas segala Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkaulah Allah kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Mari angkat hati katakan, yang ku sembah hanya Engkau Tuhan. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Engkau Allahku. Allahku, mari angkat tangan katakan, Yesus Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Raja.
Haleluya. Mungkin situasi kita saat ini tidak baik-baik saja, tapi yakin dan percaya Tuhan adalah perlindungan kita. Sebab dari Tuhan adalah keselamatan kita. Ketika kita jatuh, Tuhan angkat kita. Ketika kita lemah, Tuhan memberi kekuatan pada kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Karena Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Percaya saudara, Tuhan pasti akan menolong. Karena Dia adalah sumber dari kekuatan kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8, firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas amang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan di bawah satu tema, karya Allah atau misi Allah di dalam dan melalui kita. Misi Allah di dalam dan melalui kita. Kalau kita melihat catatan sejarah di dalam tahun matinya Raja Uzia, di dalam ayat yang pertama bagian A, dia adalah raja yang luar biasa dan memerintah sangat lama, kurang lebih 50 tahun. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Yehuda menjadi sangat maju dalam banyak hal, baik dari segi administrasi maupun dari sisi militernya. Kalau kita membaca ini, membandingkan dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 15. Tetapi kematiannya itu menjadi awal dari sebuah krisis, dari sebuah persoalan, ditambah dengan kemunculan bangsa Asyur yang makin besar. Keadaan Yehuda benar-benar semakin terpuruk dengan kehilangan sosok seorang pemimpin. Di tengah persoalan yang seperti ini, Bapak Ibu, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan dan panggilan. Ada harapan bagi bangsa Yehuda. Allah tampaknya tidak kaget dengan apa yang sedang dialami oleh umatnya. Dengan tenang, dia duduk di atas tahtanya. Kalau kita melihat di pasal 6 ayat 1, walaupun dia duduk tenang di atas tahtanya, Allah tidak tinggal diam. Dia menjumpai dan memanggil Yesaya. Dia berinisiatif mau memanggil umatnya, mau menyelamatkan umatnya melalui seorang nabi untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda. Misi Allah di dalam dan melalui kita, saudara, dimulai dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini sebenarnya sedang menyatakan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak peduli seberapa hebatnya Uzia, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan alam semesta. Tata Tuhan tinggi dan menculat.
Kalau kita melihat dalam teks Ibrani sesuai dengan konteks seluruh kitab, maka frasa ini lebih tepat dikenakan pada Tuhan, bukan tahta. Tuhan tinggi dan dimuliakan. Kalau kita membandingkan pasal 52, tapi dia adalah sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dalam pasal 6 ayat 5. Artinya kekuasaannya bukan hanya bersifat regional, tetapi secara universal. Ini adalah Allah yang Maha Kuasa, mau menyatakan diri kepada pribadi, yaitu Yesaya. Dan Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia adalah Allah yang Maha Kudus. Ujung jubah Tuhan yang memenuhi bait suci sangat mungkin mengingatkan Yesaya pada momen terakhir bagian hidup daripada usia. Raja ini berubah setia dan menjadi sombong. Dia tidak peduli dengan perintah Tuhan tentang korban bakaran, sehingga dia ditulahi dengan penyakit kusta. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah pengasihan. Mengapa? Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Ini dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 21. Tidak seperti Raja Uzia, Tuhan jauh melebihi bait suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para serafim pun tidak tahan dengan kekudusan Tuhan. Mereka menutupi wajah mereka dan kaki mereka. Ini merupakan tanda ketidaklayakan ketika berjumpa secara pribadi dengan Allah yang Maha Kuasa, dengan Allah yang Maha Kudus. Terlepas bagaimana kita memahami tentang pengertian kaki mereka ditutupi, tapi di sini menunjukkan pengertian bahwa merupakan satu ketidaklayakan. Ini merupakan satu pertunjukan kepada kita bahwa tidaklah pantas bagi seorang ciptaan untuk membanggakan diri, tapi harus merendahkan diri ketika berhadapan dengan kekudusan Allah. Karena jika makhluk surgawi saja yang kudus setiap hari berada di sekitar Allah tidak tahan berdiri di hadapan kekudusan Allah, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang berdosa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu merupakan satu momen yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan ini dimulai dari Allah. Kekudusannya menjadi semakin terlihat melalui seruan para serafim. Kudus, kudus, kudus. Ini diulang sebanyak 3 kali. Ini merupakan pengulangan. Ini menunjukkan sifat yang tertinggi. Itu pun masih ditambah dengan keterangan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya ini merupakan gambaran tentang Allah yang Maha Kudus. Dan seruan yang diucapkan oleh malaikat di pasal 6 ayat 4 ini, itu menggoyangkan alas bait suci. Saudara, bagi mereka yang sempat menyaksikan kemegahan bait suci, atau mungkin Bapak Ibu juga membaca yang dibuat oleh Salomo, pasti kita sangat tercengang betapa megahnya, betapa kuatnya, dan betapa kokohnya. Tetapi tidak tahan dengan seruan para malaikat. Jika demikian, bagaimana bait suci bisa bertahan dengan kehadiran Tuhan sendiri dalam segala kekudusannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah lebih peduli dengan siapa kita daripada apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya Dia ingin bekerja di dalam dan melalui kita. Sebelum Dia bekerja melalui kita, Dia ingin menjumpai kita secara pribadi. Sebelum kita menjumpai orang dalam area lingkungan yang lebih besar, dalam lingkungan publik, Dia menjumpai kita secara pribadi. Dia mau bertemu dengan kita. Allah rindu dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kadangkala banyak orang terlena dengan pelayanan sampai melupakan perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mengorbankan kerohanian. Terlalu sibuk untuk orang lain, tetapi tidak ada waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan bagaimana perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu didahului dengan pelayanan buat Tuhan. Mendahului segala aspek yang kita kerjakan buat Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu harus beres sebelum kita dipakai untuk membereskan relasi orang lain dengan Tuhan. Misi Allah dalam kehidupan kita harus dimulai dengan diri kita terlebih dahulu. Sehingga misi Allah itu akan berjalan, bergerak mulai dari Allah kepada diri kita dan oleh diri kita kepada orang lain. Tanpa hal ini, pelayanan akan menjadi momok sebagai perbudakan dan hanya sebagai pencitraan saja. Kalau kita tidak memulainya dengan bertemu dengan Tuhan, misi Allah di dalam dan melalui kita itu dimulai dengan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dampak daripada perjumpaan pribadi ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan terhadap diri sendiri. Itulah yang terjadi pada diri Yesaya. Melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya, membuat Yesaya menyadari dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Begitu pula seharusnya yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, kita merasakan dan kita merasa menyadari diri di hadapan Tuhan. Harus sadar, harus tahu diri. Kesadaran diri yang kita belajar melalui Yesaya adalah kita harus menyadari diri bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kalau kita melihat reaksi Yesaya di dalam pasal 6 ayat 5 ini sepertinya sangat spontan. Dia tidak perlu ditegur apalagi diancam. Dia langsung menyadari kenajisan dirinya dan bangsa Yehuda. Di depan kekudusan Tuhan, kita harus menyadari kesamaan kita dengan semua orang. Sama-sama adalah orang berdosa. Maka tidak ada yang pantas merasa lebih benar atau lebih kudus dari yang lain. Bapak Ibu, kita harus sadar akan hal ini. Yang kedua yang harus kita sadari, kita harus menyadari bahwa kita ini akan binasa. Dalam pasal 6 ayat 5. Sebagian orang cenderung meremehkan dosa, saudara. Beberapa mungkin siap mengakui bahwa mereka berdosa, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh pada konsekuensi dari kondisi tersebut. Dan manusia pantas untuk mati. Itu juga yang langsung muncul dalam diri Yesaya. Dia berseru, celakalah aku binasa. Saudara, ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, ada kesadaran diri di dalam diri Yesaya, aku ini binasa. Mengapa? Karena dia akan berjumpa secara langsung dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Kadang-kala kita anggap remeh, Bapak Ibu. Bersekutu dengan Tuhan, kadang-kala kita main-main, sering bercanda. Tapi sesungguhnya perjumpaan kita dengan Tuhan, pengenalan akan kita dengan Tuhan, itu akan memberikan kesadaran baru dalam kehidupan kita. Yesaya menyadari diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang layak dibinasakan. Tetapi bagian yang ketiga yang dia sadari, kita harus sadar bahwa kita ini hidup oleh karena anugerah Allah. Hidup oleh karena anugerah Allah dalam pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Yesaya ternyata tidak mati, saudara. Walaupun dia pantas mendapatkan hal itu, bukan berarti dosanya sedikit atau sepele, bukan.
Semua karena kemurahan Allah, semua karena anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini diberikan atas inisiatif Allah sendiri, dimulai dari diri Allah kepada manusia. Dan Yesaya di sini, saudara, tidak sempat memohon ampun. Kalau kita melihat, dia tidak meminta kemurahan Tuhan, dia tidak membuat nazar supaya ada pemulihan dari Tuhan, ada anugerah Tuhan, tidak, supaya dia diselamatkan dari situasi itu. Tapi kita melihat di sini, Allah sendiri menganugerahkan. Atas anugerah Tuhan, seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah. Serafim itu lantas mendatangi Yesaya secara pribadi. Dan dengan bara itulah dia disucikan. Menariknya di sini, penyucian tidak begitu saja diberikan, saudara. Ada sarananya, yaitu bara dari mezbah. Tentu ini adalah mezbah kurban. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita mengalami anugerah dari Tuhan melalui kurban kudus dari Allah, yaitu kurban di dalam dan melalui Yesus Kristus. Walaupun kalau kita melihat di sini, saudara, seringkali disebut yang menyala, artinya berkaitan dengan api kesucian. Pengudusan Yesaya di sini tidak dihasilkan oleh serafim. Serafim tetap harus mengambil bara dari mezbah bakaran. Serafim bukan dari serafim pengudusannya, bukan, tetapi dari Allah sendiri memberikan anugerah itu. Demikian juga dengan diri kita, saudara. Pengudusan tidak diberikan begitu saja tanpa apa-apa. Pengudusan juga tidak bisa diupayakan sendiri. Pengudusan hanya terjadi melalui kurban Kristus di atas kayu salib. Dan itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyanggupi panggilan Allah dalam ayat 8, maka disinilah Tuhan sendiri berbicara. Tentu yang dia katakan di sini sangat penting. Mengapa? Jika tidak penting, tidak mungkin dia memakai cara lain untuk berkomunikasi dengan Yesaya. Tidak mungkin dia mau bertemu secara pribadi. Dia tidak mau menjumpai Yesaya dalam keberdosaannya, dalam kebinasaannya. Tidak. Tetapi ada alasan yang khusus. Kalau kita melihat, Allah kita adalah Allah Raja alam semesta. Kemuliaannya memang memenuhi seluruh bumi. Persoalannya adalah manusia berdosa seringkali tidak menyadari dan mengakui hal tersebut. Dan Allah tidak mau mendiamkan situasi tersebut. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang bertindak, supaya manusia itu sadar. Bapak Ibu, Allah memanggil Yesaya untuk sebuah tugas. Dia tidak langsung memberikan perintah kepada Yesaya. Dia juga tidak memohon-mohon kepada Yesaya. Dia hanya memberikan sebuah pertanyaan dan undangan. Siapakah yang mau kuutus? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau saudara mau menjadi alat karya Tuhan, maka pertanyaan ini juga ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang Allah mau utus? Seringkali kita berkata, jangan aku, tapi utuslah dia. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan. Allah mau menawarkan sesuatu hal yang penting untuk kita. Siapakah yang mau kuutus di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak mudah dengan penyebaran COVID? Itu tidak mudah. COVID, lingkungan, situasi membuat kita terkungkung di dalamnya. Tapi Allah tidak mau tinggal diam. Dia mau memakai saudara dan saya. Siapakah yang mau kudus, kata Tuhan. Dan undangan ini jelas sangat sukar untuk ditolak.
Jika perkataan serafim saja sanggup mengguncangkan alas pintu bait suci, tidakkah suara Tuhan mampu mengguncangkan hati Yesaya? Tidakkah sanggup mengguncangkan hati Bapak Ibu Saudara? Bukankah Yesaya sendiri baru saja mengalami karya yang ajaib, melepaskan dirinya dari ketidaklayakan dan kebinasaan? Dia mengalami perkara yang ajaib dalam hidupnya lewat kebinasaan oleh anugerah Tuhan. Bagaimana mungkin dia menolak undangan yang sangat beranugerah? Bapak ini yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tanpa paksaan, undangan ini sangat sukar untuk dimentahkan begitu saja. Tentu mereka yang pernah menjumpai Tuhan secara pribadi tidak akan keberatan untuk pergi menjumpai orang lain demi Tuhan dalam situasi apapun. Ya, banyak sekali alasan sekarang. Mohon maaf, ada penerapan PSBB. Mohon maaf, ada isolasi mandiri. Mohon maaf, tempat kami lockdown. Mohon maaf, keluarga ini terpapar COVID. Tapi kalau sekarang diutus oleh Tuhan dan Tuhan menghendaki saudara, saudara harus pergi. Bapak Ibu, kita tidak bisa menahan diri kalau sudah melayani kita dengan luar biasa. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan diri kita? Bukankah Allah sudah berkarya sedemikian rupa di dalam kehidupan kita? Bukankah penebusan yang dilakukan oleh Kristus sudah melepaskan kita dari keberdosaan? Sudah melepaskan kita dari ketidaklayakan, sudah melepaskan kita dari kebinasaan. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk menolak tawaran Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Saudara mungkin berkata, aku tidak bisa berkata-kata, aku ini orang bodoh. Jangan lupa, dalam bagian yang dalam Alkitab jelas mengatakan, ingat saja saudara, ketika kamu dipanggil, tidak ada orang yang terpandang, tidak ada orang berhikmat, tetapi dipanggil, dipilih oleh Allah untuk mau menjadi alatnya. Maka tidak ada alasan mengatakan, oh itu tugas hamba Tuhan, oh ini tugas pendeta, ini bukan tugas saya. Setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui karya penebusan di dalam Kristus merupakan satu tuntutan baginya, merupakan satu keharusan baginya untuk menyatakan diri siap. Ini aku, utuslah Tuhan. Seperti jawaban Yesaya. Sahut Yesaya dengan tegas, ini aku, utuslah Tuhan. Yang menjadi saudara pertanyaan untuk kita, apakah saudara sudah siap melaksanakan misi Allah? Apakah saudara sudah siap menerima misi Allah itu? Karya Allah itu dalam hidup kita, apakah saudara sudah siap untuk menerapkannya? Kebanyakan kita punya alasan banyak. Banyak alasan kita punya untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan. Aku ini sakit, aku ini tidak bisa, aku ini sudah tua, aku ini sudah tidak mampu lagi. Itu tidak menjadi alasan ketika Tuhan mau melibatkan saudara dalam misi. Gereja Tuhan tidak boleh menutup diri, harus membuka diri. Kadang-kadang gereja menutup diri ketika sedang gereja dipakai oleh Tuhan, ketika gereja sudah mau dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi ingat saudara, kalau kita beralasan banyak, Tuhan juga tidak memakai saudara dan saya. Allah bisa memakai siapapun ketika saudara istilahnya terlalu banyak alasan. Ketika saudara mau dipakai Tuhan, tidak mau. Misi Allah di dalam dan melalui diri kita dimulai dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat kita sadar mengenal siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah orang berdosa yang layak dibinasakan, tetapi kita juga adalah orang yang layak menerima anugerah Allah. Dan bukan karena betapa baiknya, betapa hebatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan sendiri. Dia menganugerahkan hidup itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan telah memberkati kami dengan firman. Kami sadar adalah orang yang berdosa. Kami sadar adalah orang yang layak dan pantas dibinasakan. Tapi kami bersyukur karena anugerah yang luar biasa membuat kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Inilah hidup kami. Kami tidak berkata, utuslah orang lain. Tapi kami mau berkata pada hari ini, utuslah diri kami. Kami siap ya Tuhan untuk dipakai menjadi alat misi di tangan. Berkati kami semua, berkatilah firman-Mu, berkati semua aktivitas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan tentang misi Allah di dalam dan melalui kita. Nah, sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu yang saudaranya di rumah tetap bersukacita walaupun kita beribadah secara daring, secara online, kita belum bisa beribadah secara tatap muka. Mari ini tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan dan makin menambah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari saja Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai menjelang selesainya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, namun sebelum itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami sujud, kami menyembah Engkau, kami mohon belas kasihan-Mu buat saudara kami yang hari-hari ini mengalami sakit. Baik sakit karena COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjamah memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Disun di Wonorejo 4:14. Kami berdoa untuk Ibu Meti di Wonorejo 4:15. Kami berdoa juga untuk Saudara Bram yang di perumahan Spring of Tomorrow yang harus isolasi mandiri. Kami berdoa juga untuk Saudara Re, berdoa untuk Saudara Sonya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di Pelemahan 7, Gang 7 Tuhan yang sakit. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan belas kasihan Tuhan dinyatakan, kasih karunia-Mu benar-benar dinyatakan. Sebab kami tahu Tuhan belas kasihan-Mu tidak pernah berkurang, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kuasa kesembuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati semua peralatan medis yang dipakai, dan Tuhan memberkati sehingga mereka menerima kesembuhan karena Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Demikian juga tak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami yang hari-hari ini giat melaksanakan vaksinasi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati program vaksinasi ini. Apapun kata ahli medis, kami percaya Tuhan lebih berkuasa daripada segala perkara. Dan Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena semuanya Tuhan yang mengerjakannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati pemerintah kami ini dalam mengatasi pandemi ini. Juga kami berdoa juga Tuhan untuk program-program pemerintah yang lain di dalam mengatasi dampak akibat pandemi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan sebentar kami juga akan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dengan giat melaksanakan pekerjaan-Mu, ibadah-ibadah tempat ini. Kami berdoa agar ibadah-ibadah kami ke depan Tuhan tetap sertai, dan setiap hamba saudara-saudara kami, jemaat yang di rumah yang menyaksikan lewat YouTube, lewat daring, mereka juga mendapat berkat dan mereka boleh tetap setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan berkati kami semua jemaat. Terima kasih Bapak. Saudara yang di rumah, mari angkat tangan-Mu, arahkan wajah-Mu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera yang Allah Bapa yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sedap dengar, yang betul dipuji, dan semua disebut kebajikan
berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.